Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Sebenarnya Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati hasil dari negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan si cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk lawak-lawaknya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ece, satunya Ecot. Ecot itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti apa? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya ya, dipanggil situ ya, sebutnya Ya. belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek, begitu kan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan
bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, harus masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Uzaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel kita. Tempatnya kita berdiskusi, membedah fakta dan melihat dinamika hukum serta politik tanah air secara kritis dan berani. Sobat Politik, kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali menggelinding panas di meja hijau Pengadilan Negeri. Isu ini seolah tidak pernah redup dan terus memicu perdebatan sengit di tengah-tengah masyarakat. Ada pihak yang berdiri membela, namun ada pula tim hukum yang gigih berjuang di pengadilan untuk membuktikan kebenaran demi menyudahi kegaduhan publik yang berlarut-larut. Dalam persidangan terbaru ada beberapa poin krusial yang diangkat oleh tim penggugat dan para saksi. Salah satunya adalah argumen akademisi dasar setiap skripsi sarjana di universitas manapun, termasuk UGM, idealnya wajib memiliki tanda tangan dosen pembimbing agar bisa dinyatakan lulus. Tanpa itu kelulusan seorang insinyur dinilai mustahil secara administratif. Tidak hanya itu Sobat Politik, di persidangan tim hukum penggugat membeberkan kesaksian yang mengejutkan terkait perbedaan fisik, mulai dari struktur wajah, bibir, telinga, hingga hidung antara foto yang tertera di dokumen ijazah dengan sosok asli yang mereka ketahui. Bahkan pihak kepolisian selaku salah satu tergugat juga disorot karena belum menghadirkan dokumen fisik yang disebut-sebut sedang disita sebagai barang bukti. Isu ini menggelinding bak bola salju hingga menyeret nama alma mater Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kehadiran pandangan para pakar dan profesor hukum di ruang publik memberikan pencerahan tersendiri. Banyak netizen dan pengamat menilai institusi akademisi sebesar UGM seharusnya tetap menjaga independensinya dan tidak terseret ke dalam pusaran politik praktis agar marwah akademik serta kepercayaan para mahasiswanya tetap terjaga dengan baik. Sobat Politik, jika kita mengintip kolom komentar dan reaksi netizen, publik tampak sangat merindukan kehadiran para pakar dan guru besar yang berintegritas untuk bicara jujur dan apa adanya. Banyak yang berpendapat bahwa masalah ini sebenarnya simpel. Jika ingin mengakhiri kegaduhan nasional, pembuktian yang transparan dan akurat di hadapan hukum adalah kunci utamanya. Kejelasan status hukum ini sangat penting karena menyangkut modal dasar kepemimpinan yang dinikmati fasilitasnya dari negara. Bagaimana hasil akhirnya nanti, keterbukaan, informasi, dan penegakan hukum yang jujur adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa kita. Nah, bagaimana tanggapan kritis kalian, Sobat Politik, melihat jalannya persidangan dan argumen-argumen yang muncul dalam kasus ijazah ini? Yuk suara pendapat dan analisis kalian secara bijak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share video ini agar semakin banyak yang melek hukum, dan subscribe channel ini untuk terus mengawal isu-isu politik terhangat yang lain. Saya sebagai konten kreator pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Tetap kawal kebenaran dan sampai jumpa di video selanjutnya. Indonesia Maju.